Gusmik adalah seorang yang sangat terkenal di kalangan guru sufi, seniman, birokrat, preman, bandar judi, kiai-kiai nuh, dan para aktivis. Dialah yang membangun tradisi pengajian semaan Al-Quran Jantiko Mantap dan pembacaan wirid Zikrul Gafilin bersama beberapa koleganya. Hamim Tohari Jazuli adalah nama lengkapnya. Ia dilahirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1940 di Kediri dari pasangan Kiai Haji Jazuli Usman dan Nyai Ratliyah. Nyai Ratliyah ini memiliki jalur keturunan sampai kepada Nabi Muhammad, sebagai keturunan ke-32 dari Imam Hasan, anak dari Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah. Ayah Gusmik, Kiai Haji Jazuli Usman adalah pendiri pesantren Peloso Kediri. Ia pernah nyantri kepada banyak guru, di antaranya kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Mbah Ma'ruf Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo, Kiai Haji Ahmad Soleh Gondang Legi Nganjuk, Kiai Haji Abdurrahman Sekar Putih, Kiai Haji Zainuddin Mojosari, Kiai Haji Kazim Widang, dan Syaikh Al-Alamah Al-Aidrus Mekah. Kiai Haji Jazuli Usman nama kecilnya adalah Mas Masud. Dia telah sekolah di Stovia yang ada di Batavia, tatkala anak-anak seangkatannya belum sekolah. Mas Masud ini anak dari Mas Usman, Kepala KUA Peloso Kediri. Pada saat itu jabatan sebagai Kepala KUA sangat bergengsi. Akan tetapi ayah Gusmik lebih memilih hidup dan mendirikan pesantren. Sejak kecil, Gusmik sudah tampak unik. Dia tidak suka banyak bicara, suka menyendiri, dan bila berjalan selalu menundukkan kepala. Akan tetapi Gusmik juga sering masuk ke pasar, melihat-lihat penjual di pasar, sering melihat orang mancing di sungai. Bila keluarganya berkumpul, Gusmik selalu mengambil tempat paling jauh. Pada awalnya Gusmik disekolahkan oleh Kiai Haji Jazuli Usman di sekolah rakyat, tetapi tidak selesai karena dia sering membolos. Setelah itu Gusmik belajar Al-Quran kepada ibunya, kepada Hamzah, Khairuddin, dan Hafiz. Ketika pelajaran belum selesai Gusmik sudah minta khataman. Para gurunya jadi geleng-geleng kepala. Ketika usia Gusmik masih 9 tahun, dia sudah sering tabarukan ke berbagai kiai sufi. Beberapa kiai yang dikunjunginya adalah Kiai Haji Mubashir Munzir Kediri, Gus Ud Kiai Haji Masud Pagerwojo Sidoarjo, dan Kiai Haji Hamid Pasuruan. Di tempat Gus Ud Pagerwojo Sidoarjo, Gusmik bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Sidik yang usianya lebih tua. Kiai Haji Ahmad Sidik ini dikemudikan hari sering menentang tradisi sufi Gusmik, tetapi akhirnya menjadi kawan karibnya di Zikrul Gafilin. Kebiasaan Gusmik pergi keluar rumah menggelisahkan orang tuanya. Akhirnya ayahnya meminnya ngaji ke Lirboyo Kediri di bawah asuhan Kiai Haji Makrus Ali, yang kelak begitu gigih menentang tradisi sufinya. Di Lirboyo Gusmik bertahan hanya 16 hari dan kemudian pulang ke Peloso. Ketika sadar orang tuanya resah akibat kepulangannya, Gusmik justru akan menggantikan seluruh pengajaran ngaji ayahnya, termasuk mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin. Tapi beberapa bulan kemudian, Gusmik kembali ke Lirboyo. Ketika masih di pesantren ini, pada usia 14 tahun Gusmik pergi ke Magelang, nyantri di tempatnya Kiai Haji Dalhar Watu Congol, mengunjungi Mbah Jogoreso Gunung Pring, Kiai Haji Arwani Kudus, Kiai Haji Ashari Lempuyangan, Kiai Haji Hamid Kajoran, dan Mbah Benu Yogyakarta. Setelah itu Gusmik pulang lagi ke Peloso. Di Peloso, di tempat pesantren ayahnya, Gusmik minta dinikahkan, dan akhirnya ia menikah dengan Zainab, putri Kiai Haji Muhammad Karangkates, yang masih berusia 9 tahun. Pernikahan ini berakhir dengan perceraian, ketika istrinya masih berusia sekitar 12 tahun. Pada masa ini Gusmik sudah sering pergi untuk melakukan dakwah kulturalnya di berbagai daerah, tabarukan ke berbagai guru sufi, dan mendapatkan ijazah wirid-wirid. Pada tahun 1960 Gusmik menikah dengan Lilik Suyati dari Setono Gedong. Pernikahan ini atas saran dari Kiai Haji Dalhar dan disetujui Kiai Haji Mubashir Munzir. Salah satu guru Gusmik, gadis itulah yang menurut gurunya akan sanggup mendampingi hidupnya, dengan melihat tradisi dan kebiasaan Gusmik untuk berdakwah keluar rumah. Pada awalnya pernikahan Gusmik dengan gadis Setono Gedong ditentang Kiai Haji Jazuli Usman dan Nyai Ratliyah.
Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pernikahan itu disetujui. Saat itu Gus Mik sudah berdakwah ke diskotik-diskotik, ke tempat perjudian, dan lain-lain. Dari berbagai perjalanan, riyadlah, dan tabarukan, Gus Mik akhirnya menyusun kembali wirid-wirid secara tersendiri yang didapatkan dari para gurunya. Pada awalnya Gus Mik mendirikan Jamaah Mujahadah Lailiyah tahun 1962. Sampai tahun 1971 jamaah yang dirintis Gus Mik ini sudah cukup luas. Pada tahun 1971, para jamaah Gus Mik dan masyarakat NU menghadapi dilema pemilu. Saat itu semua pegawai negeri diminta memilih Golkar oleh penguasa. Gus Mik sendiri tidak mencegah bila para pengikutnya yang PNS untuk memilih Golkar, karena situasi sosial saat itu di bawah rezim otoriter Soeharto. Metamorfosis dari komunitas yang dibangun Gus Mik, semakin menampakkan bahwa ia mengembangkan tradisi wirid di luar kelompok tarekat yang sudah mapan di kalangan NU. Jamaah Mujahadah Lailiyah yang dibangunnya berkembang menjadi Zikrul Ghafilin. Pada tahun-tahun 1971 sampai tahun 1973 susunan wirid-wirid Zikrul Ghafilin diusahakan untuk dicetak, terutama setelah jangkauan dakwah Gus Mik telah menjangkau Jember. Bersama-sama Kiai Haji Ahmad Siddiq yang awalnya sangat menentang, tetapi akhirnya menjadi sahabatnya, naskah wirid Zikrul Ghafilin berhasil dicetak. Naskah-naskah yang tercetak dibagikan kepada jaringan jamaah Gus Mik, di Jember di bawah payung Kiai Haji Ahmad Siddiq, di Klaten di bawah payung Kiai Haji Rahmat Zuber, di Yogyakarta di bawah payung Kiai Haji Daldiri Lempuyangan, dan di Jawa Tengah di bawah payung Kiai Haji Hamid Kajoran Magelang. Di samping mengorganisir Zikrul Ghafilin, Gus Mik pada tahun 1986 juga mengorganisir Semaan Al-Quran. Beberapa bulan kemudian semaan ini dinamakan Jantiko. Tahun 1987 Semaan Al-Quran Jantiko mulai dilakukan di Jember. Saat itu Kiai Haji Ahmad Siddiq sudah menjadi Rais Amsyuriah PBNU yang diangkat oleh Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Dibandingkan Zikrul Ghafilin, jamaah Jantiko ini lebih cepat berkembang. Pada tahun 1989, Jantiko kemudian diubah namanya menjadi Jantiko Mantap atau Jantiko Mantaba. Ada juga yang mengartikan mantap sebagai Majlis Nawaitu Tapa Brata. Dikatakan juga Mantaba itu berarti siapa bertaubat. Jantiko Mantap ini kemudian berkembang ke berbagai daerah. Perjuangan Gus Mik dengan Zikrul Ghafilin, Semaan Al-Quran, dan tradisi sufinya ke tempat-tempat diskotek, tempat perjudian, dan lain-lain, sangatlah tidak mudah. Di tengah-tengah jamiah NU yang telah membakukan tarekat mutabarah, tradisi sufi Gus Mik mendapatkan perlawanan. Zikrul Ghafilin dianggap berada di luar kelaiman, tidak mutabarah. Penentangan datang dari orang yang sangat terkenal, sekaligus pernah menjadi gurunya di Lirboyo, yaitu Kiai Haji Makrus Ali. Hanya saja, semua itu bisa dilewati Gus Mik dengan sabar. Yang paling menggembirakan karena Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai orang yang sangat dihormati di NU, yang pada awalnya menentang tradisi sufinya, kemudian bersama-sama mengembangkan Zikrul Ghafilin di sekitar Jember dan sekitarnya. Gus Mik wafat pada tanggal 5 Juni tahun 1993. Dia dimakamkan di pemakaman Tambak Kediri, diiringi ratusan ribu kaum muslimin. Di pemakaman ini pula Kiai Haji Ahmad Siddiq dimakamkan, di sebelah timur makam Gus Mik. Di pemakaman ini pula terdapat tidak kurang dari 22 orang yang kebanyakan menjadi guru sekaligus murid Gus Mik. Semoga kita mendapatkan berkah dari kehidupan beliau. Amin.